Salam saudaraku, kita bertemu kembali dalam momen saat teduh pagi bersama Gereja Isa Al-Masih Lawang Life Generation. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, mari kita berdoa meminta pimpinan Tuhan agar saat teduh kita ini sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami minta pimpinan-Mu untuk menyertai saat teduh pagi kami, sehingga kami boleh bersama-sama menikmati hadirat-Mu, menyembah Engkau, mendengar firman-Mu, dan berdoa di hadapan-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus menuntun kami, sehingga kami boleh bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Kami siap masuk dalam hadirat-Mu, kami siap untuk berjalan bersama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan kami, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku, mari kita bersama-sama naikkan penyembahan kita kepada Allah, pujian kita kepada Allah dengan menaikkan pujian berikut ini. Kasih-Mu menerangi langkahku, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih
penuhiku. Jamahlah urapiku, kuatkan dan teguhkan, mengiring akan Yesus. Meskipun ada badai, meskipun beban berat, meskipun aku lemah, Roh Kudus sertaiku. Meskipun ada badai, meskipun beban berat, meskipun aku lemah, Roh Kudus sertaiku. Meskipun perjalanan penuh liku dan terjal, namun janji-Mu Tuhan sertaku selamanya, sertaku selamanya. Puji Tuhan saudara, kini waktunya kita bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada Selasa 26 Mei 2026 kali ini terambil dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat, yang dikatakan demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Puji Tuhan saudara-saudara, hari ini kita berbicara tentang manifestasi kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Saudara-saudara, Roh Kudus adalah roh yang datang dari Allah sendiri. Namanya saja sudah Roh Kudus. Itu artinya roh ini adalah roh yang suci, roh yang tidak sama dengan roh yang ada di dunia. Roh Kudus ini berasal dari Tuhan dan Dia adalah Allah itu sendiri. Ia adalah pribadi Allah yang maha besar, maha berkuasa, dan sanggup mengatasi segala sesuatu. Nah, saudara bayangkan kalau Roh Kudus yang sebesar itu, yang sedahsyat itu, Ia melawat saudara dan saya. Ingat bahwa manusia tidak hanya terdiri dari fisik saja, tetapi juga ada roh di dalamnya.
Dan bila Roh Kudus intervensi ke dalam hidup kita, maka roh yang ada dalam kita itu dikuasai atau ditaklukkan oleh kuasa Roh Kudus. Nah, bila hal itu terjadi, saudara-saudara, maka Roh Kuduslah yang berotoritas penuh di dalam kehidupan kita. Nah, apa yang terjadi bila Roh Kudus yang berotoritas dan bekerja di dalam kehidupan kita? Yang pertama, tentu hidup kita pasti diubahkan. Sebab Roh Kudus adalah roh kebenaran yang menuntun kita ke dalam kebenaran Allah. Lewat Roh Kudus, kita dituntun untuk mengakui dan takluk kepada Kristus. Maka kalau orang dipimpin oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, dia tidak berjalan dalam kebenaran Allah dan tidak mengakui otoritas Yesus, maka ia sama sekali bohong dan tidak pernah ada Roh Kudus di dalam hidupnya. Sebab hanya oleh Roh Kuduslah kita dapat menemukan kebenaran dan kita mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu, roh ini perlu diberikan kepada orang-orang percaya untuk menguatkan mereka, untuk meneguhkan mereka, dan menolong mereka berjalan di dalam kehendak Bapa. Itu yang pertama, saudara-saudara. Maka kalau Anda dan saya menerima Roh Kudus, Dialah yang akan menuntun kita masuk ke dalam seluruh kebenaran Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, manifestasi yang lain ketika Roh Kudus turun atas kita adalah kita akan menjadi pribadi yang berkarunia. Nah, karunia itu banyak sekali di dalam Alkitab. Ada karunia bahasa roh, ada karunia menafsirkan bahasa roh, ada karunia musisat, ada karunia kesembuhan, ada karunia memberitakan Injil, karunia mengajar, karunia menasehati, dan lain sebagainya. Tetapi pada waktu Roh Kudus ini pertama kali dicurahkan, ada satu fenomena yang terjadi, yaitu seluruh orang-orang percaya, para murid yang menanti-nantikan, mereka berbahasa bahasa yang baru. Bukan glosolalia, bahasa yang tidak mengerti, melainkan senolalia, bahasa yang dimengerti oleh banyak orang. Mengapa? Karena pada waktu itu di Yerusalem berkumpul orang-orang dari seluruh dunia untuk bersiarah, dan Tuhan bekerja melalui para murid untuk menyatakan kuasa namanya di antara bangsa-bangsa yang bahasanya berbeda-beda itu. Itulah sebabnya para murid berbahasa bahasa yang baru, bahasa yang mereka tidak mengerti, tetapi dimengerti oleh orang lain yang memiliki bahasa itu. Sehingga Injil diberitakan, sehingga kuasa nama Tuhan dinyatakan. Orang-orang yang tadinya tidak mengerti tentang berita Injil, hari itu mereka mengerti akan berita Injil. Ini sungguh luar biasa, saudara-saudara, karena lewat pencurahan Roh Kudus ini, kuasa nama Tuhan dinyatakan. Karena itu, saudaraku, sebagaimana yang dinyatakan di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, di sana jelas dikatakan bahwa bila Roh Kudus turun ke atas kita, maka Ia akan membawa kita untuk apa, saudara? Menjadi saksi Tuhan. Menjadi saksi Tuhan di mana? Menjadi saksi Tuhan di mana saja. Itulah karya Roh Kudus, saudara-saudara. Maka, saudaraku, manifestasi daripada kuasa Roh Kudus ini bisa beragam dalam kehidupan kita. Ya, kita nggak selalu harus berbahasa roh, sebab manifestasinya itu begitu banyak. Nah, yang terpenting adalah apakah kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus, apakah kita mau dituntun oleh Roh Kudus, apakah kita mau hidup di dalam kehendak Roh Kudus. Saya yakin kalau kita mau melakukannya, hidup kita dituntun, sebab tidak mungkin orang menyebut dipenuhi Roh Kudus tetapi pikirannya negatif, mulutnya dipenuhi dengan penghakiman, kata-katanya menyakiti orang lain, dan seterusnya. Sebab Roh Kudus, roh kebenaran, membawa kita akan kasih Kristus, pengampunan, serta pemulihan. Yang olehnya setiap orang yang berjumpa dengan kita memiliki pengalaman-pengalaman baru bersama dengan Tuhan. Sehingga mereka juga diberkati, sehingga mereka juga dibangun, mereka dimotivasi untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah.
Karena itu mari hari ini kita buka hati kita, minta pimpinan Tuhan agar kuasa Roh Kudus bermanifestasi dalam kehidupan kita, dalam bentuk apapun sesuai dengan yang Allah mau. Tugas kita adalah memberi diri, memberi hati kita untuk dilawat oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa, kita serahkan hidup kita sepanjang hari ini ke dalam pimpinan Tuhan. Roh Kudus, kami menyerahkan hidup kami dalam pimpinan-Mu. Penuhi kami dengan kuasa-Mu, dan olehnya manifestasi-manifestasi rohani bekerja di dalam kehidupan kami. Kami dipenuhi oleh kasih Allah, dipenuhi oleh pengampunan, dipenuhi oleh damai sejahtera, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat. Dan karena itu Tuhan, kami mau membuka hati kami seluas-luasnya untuk Roh Kudus bekerja. Terima kasih berkat-Mu atas kami, pun semua kami yang bersama-sama bersaat teduh, berkat yang sama dialirkan dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari kita bersama-sama berdoa syafaat untuk saudara-saudara kita yang sedang mengalami pergumulan. Hari ini Selasa, tanggal 26 Mei 2026, pokok doa kita untuk jemaat Tuhan yang sedang ada dalam pergumulan, mereka yang ada dalam sakit penyakit, rumah tangga yang sedang mengalami masalah keuangan, pekerjaan, pendidikan anak-anak. Kiranya Tuhan yang menolong mereka. Mungkin juga ada di antara saudara yang sedang ada dalam pergumulan. Mari kita taruh tangan kita di dada kita, kita minta lawatan Tuhan atas hidup kita. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, hamba berdoa menyerahkan setiap kami, jemaat Tuhan dimanapun berada. Kiranya lawatan-Mu atas kami semua. Mereka yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang sedang ada dalam pergumulan rumah tangga dipulihkan dalam nama Yesus. Mereka yang sedang bergumul dengan keuangan serta ekonomi mereka diberkati oleh Tuhan. Pintu-pintu berkat dibukakan, rezeki mereka dibukakan. Mereka yang sedang bergumul untuk anak-anak sekolah, bergumul untuk kehidupan mereka sehari-hari, kiranya rezeki daripada Tuhan boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Dari tempat ini hamba berdoa kiranya lawatan Tuhan terjadi atas seluruh jemaat Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memberkati-Mu, kiranya Tuhan memulihkan-Mu, kiranya Tuhan menolong-Mu, sehingga sepanjang hari ini hidup-Mu ada di dalam berkat-berkat Allah yang maha tinggi. Pun engkau yang mengikuti momen saat teduh pagi bersama ini, kiranya Tuhan juga melawat engkau sekalian. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu dan kami percaya bahwa hari ini Tuhan sedang bekerja di dalam hidup kami. Hari ini Tuhan sedang ingin mengangkat kehidupan kami. Hari ini Tuhan sedang ingin membawa kami memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu, terima kasih untuk lawatan-Mu pagi hari ini. Doa ini kami naikkan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati-Mu dalam segala jalan-Mu, serta membuat engkau berhasil dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, demikian saat teduh pagi kita. Saudaraku, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat.